Suatu hari nanti, kita akan faham kata-kata ini. Semua yang tidak ditakdirkan untukmu akan menemukan caranya untuk hilang. Dan semua yang ditakdirkan untukmu akan menemukan caranya untuk datang. Yang buruk, sengaja Allah lepas dari hidup kita agar yang baik punya kesempatan untuk datang. Ini doa supaya kita dapat 3 keistimewaan. Yang pertama, ilmu yang penuh dengan kebermanfaatan. Kedua, rezeki yang penuh dengan keberkahan. Ketiga, amal salih yang kita terasa ringan untuk melakukan. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau kita baca ini terus, Allah pastikan kita akan mendapat ilmu yang manfaat, rezeki yang diberkahi, dan amal salih yang kita terasa ringan untuk mendawamkan. Ayo mari kita amalkan, sebarluaskan, semoga jadi berkah buat kita bersama-sama. Barakallahu fikum. Manusia yang paling jahat dan najis untuk didekati adalah manusia si tukang fitnah. Ciri-cirinya adalah bicaranya tinggi, berbuat baik tapi ingin dipuji. Hidupnya suka mengkoreksi orang lain, tapi lupa koreksi diri sendiri. Manusia seperti ini biasanya akan sulit menemukan teman sejati, karena semua orang enggan untuk mendekati, dan lebih baik dijauhi, karena bisa jadi Anda yang difitnah setelah ini. Hati-hati milih tetangga. Begitu pentingnya kita bertetangga, sehingga Nabi pernah menjelaskan orang yang bangkrut di akhirat kelak, satu di antaranya mereka yang jahat sama tetangganya. Biar hitam jidat solat, Pak. 5 waktu kita di masjid solat. Senin Kamis kita lancar. Tadarrus tiap selesai solat 5 waktu. Tahajud tiap malam Jumat. Tapi tidak ada suka di komplek. Depan rumah musuh gara-gara parkir. Sebelah rumah musuh gara-gara binatang ternak. Kanan rumah musuh gara-gara got. Belakang rumah musuh gara-gara sampah. Hai, Bapak bukan orang mulia di sisi Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Jangan meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Berpuas dirilah dengan perhatian dan penilaian dari Allah. Kurangi membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kenapa? Karena yang kecil dihina, yang besar dicurigai, yang salah dicari, bahkan yang benar sekalipun digibahin. Memilih diam itu lebih baik daripada kita harus berperang dengan ego dan emosi orang lain. Ikhlaskan saja jika orang lain mau memandang kita baik atau buruk. Karena jika seseorang yang sudah berpikir negatif tentang kita tidak akan pernah lagi melihat sisi baik daripada kita, meskipun ada hal baik yang akan kita lakukan kepadanya. Orang yang baik tidak akan pernah mencari kesalahan dan kejelekan orang lain, karena lisannya dipenuhi dengan kebaikan tanpa harus menghasut siapapun dan dimanapun. Hanya orang buruk yang memburukkan orang lain, hanya orang hina yang menghinakan orang lain. Aku suka kalimat ini. Katanya begini: kalau suatu hari nanti aku menjadi yang paling membosankan untukmu, istirahatlah mencintaiku. Kamu tak perlu memaksakan perasaanmu itu. Aku lebih senang jika kamu memilih jujur, daripada aku harus melihatmu berpura-pura mencintaiku. Aku tak apa, sungguh, karena yang aku tahu, tak indah rasanya jika mengaku cinta namun dalam keadaan pura-pura. Diperlakukan baik ketika kita dibutuhkan, dan diabaikan ketika kita tidak lagi dibutuhkan. Dari sini kita belajar, Besti, bahwasanya tidak ada kebaikan menyimpan ketulusan di dalamnya. Karena pada dasarnya semua orang akan baik dan peduli dengan kita kalau kita membutuhkan baiknya. Jika saudaramu kaya, jangan terlalu mengharap bantuannya. Jika kamu miskin, jangan terlalu mengemis kepada saudaramu yang kaya. Karena berdiri di kaki sendiri dan usaha sendiri lebih puas dan lebih bangga atas hasilnya. Dan tidak jadi omongan di belakang oleh saudara-saudaramu yang kaya itu.
Nih, saya kasih tahu ya. Alasan kenapa setiap kali kamu posting status, yang like selalu sedikit, tapi yang nontonnya banyak. Mau tahu kenapa? Karena di dunia ini hanya sedikit sekali orang yang suka sama kita. Tapi yang mau tahu tentang kehidupan kita itu sangatlah banyak. Bener gak? Kamu tahu kapan orang bisa membenci kamu? Ketika mereka ingin hidup seperti kamu, tapi mereka nggak bisa. Kamu tahu kapan orang bisa melukai kamu? Ketika mereka ingin tersenyum seperti kamu, tapi mereka nggak bisa. Dan kamu tahu kenapa orang ingin menjatuhkan kamu? Ketika mereka ingin di posisi kamu, tapi mereka nggak bisa. Kalau orang sudah baik, jangan dimanfaatin kebaikannya demi kepentinganmu. Karena bisa jadi kebaikan itu hadir untuk menguji seberapa besar rasa syukurmu. Hukum tabur tuai itu pasti akan terjadi. Maka berhenti memanfaatkan orang lain. Jangan didik dirimu menjadi licik. Belajarlah untuk berbuat baik agar takdirmu semakin baik.